Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi terakhir ya untuk pemrograman komputer. Bahasanya masih tentang array, lanjutan dari pertemuan kemarin. Tapi untuk bahasan kali ini kita fokusnya ke array 2 dimensi. Ya. Langsung saja. Nah, ini pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu array 2 dimensi dan yang kedua itu adalah array bertipe record ya, atau rekaman. Oke, kita langsung aja ya. Array 2 dimensi ya merupakan sebuah array yang memiliki dua buah bentuk, di mana pada array 2 dimensi ya setiap elemen nilai array diatur melalui dua buah indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini terdapat suatu kumpulan indeks ya, dimana indeks ini terdiri dari indeks kolom dan indeks baris ya. Oke, kalau kita melihat model seperti ini ya, ini kita bisa mengetahui ya, ini adalah jenis array ya dengan memiliki indeks baris sebesar 4 ya, dan juga mempunyai besar kolom sebesar 3. Nah, kalau kita lihat ya di sini untuk indeks barisnya dimulai dari 0 ya, 1 2 3, kemudian untuk indeks kolomnya juga dimulai dari 0 1 2 3. Kalau kita melihat di sini ya, di sini ini untuk alamat array dengan indeks kolom 0 0 ya, indeks kolom 0 dan juga indeks baris 0 ya. Jadi posisinya di sini. Nah, nanti kalau indeks barisnya 3 dan indeks kolomnya 2 ya berarti dicari ini 2 ya. Maaf, ini salah ini ya. Jadi kalau seandainya posisinya indeks barisnya 2 ya dan juga indeks kolomnya 2, berarti kita lihat di sini indeks barisnya di sini 2, indeks kolomnya 2, jadi posisinya di sini ya. Mohon maaf, ini salah ini ya, ini harusnya nilainya 2. Ya, kita lanjut pada model array di samping ini ya, dapat dideklarasikan ke dalam pemrograman bahasa C ya, itu modelnya seperti ini. Jadi ada tipe data, kemudian ada variabelnya apa, kemudian ada nilainya. Nah, nilai ini yang depan ini untuk indeks baris ya, dan yang belakang ini adalah untuk indeks kolom. Jadi dia mempunyai 4 baris dan juga 3 kolom, yaitu 1 2 3 4 ya. Ini indeks barisnya 4, kemudian mempunyai kolomnya 3, 1 2 3. Nah, gitu ya. Dimana untuk mengakses array tersebut diperlukan notasi sebagai berikut. Nah, ini notasi untuk pengaksesan array ya. Jadi ada nilai, ada indeks baris ya, ada indeks baris ini sama seperti ini ya posisinya. Kemudian juga ada indeks kolom. Di kolom posisinya seperti ini. Nanti kalau pemetaannya, pemetaan posisi arraynya nanti sama seperti ini ya. Jadi harus sampai buat definisi seperti ini dulu agar lebih mudah untuk memahaminya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini langsung masuk contoh karena biar cepat saja ya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah program array ya, dimana untuk menampilkan bilangan yang disimpan pada array 2 dimensi. Jadi kita mengisi nilai arraynya ya. Kita isi nilai arraynya berapa, kemudian kita tampilkan. Kalau kita coba programnya, ini programnya, kita compile, kita running ya. Oke, ini adalah hasil dari array programnya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini mempunyai program seperti ini. Jadi int ya, int A32
berarti dia mempunyai 3 baris dan juga 2 kolom. Untuk nilainya ya itu urut ya. Jadi di indeks 00 ya, 00 dia berisi 3 ya. Nah, di indeks selanjutnya dia berisi 2 atau 01 ya. Nah, indeks selanjutnya itu adalah 10 ya, 10 itu berisi 3, kemudian 11 itu berisi 4, dan selanjutnya itu adalah 21 ya. 21 itu dia bernilai 3, dan yang terakhir itu adalah 22 dia itu bernilai 0. Kalau kita lihat ya di dalam tampilan programnya ya, itu sangat jelas sekali dan mudah dipahami ya. Jadi untuk menghasilkan nilai di dalam array ya, kita bisa memasukkannya secara seperti ini ya. Kita langsung deklarasikan dua-duanya ya. Jadi ada INTA, langsung kita tuliskan saja berapa jumlah kolom dan juga barisnya ya, kemudian kita baru isi nilainya di belakang sini. Tapi ingat ya, jumlah ini harus sesuai dengan nilai yang dimasukkan ya. Nah, itu yang harus diingat ya. Jadi jangan sampai ngomong di sini array-nya 33 tapi jumlah datanya kurang. Nah, kalau di sini kan 32 berarti jumlah datanya dia 6. Kalau 33 berarti jumlah datanya dia harusnya 9. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menampilkan sebuah nilai dalam array ya, dalam array di atas ya. Kalau di sini saya menggunakan fungsi for ya. Saya menggunakan bantuan variabel i sama j ya untuk mengulang 2 kali fungsi. Dimana di sini ada for pertama ya. For pertama ini untuk nilai i, dan juga for kedua ini nilai j. Dimana nilai i dan juga nilai j itu adalah untuk ini, untuk pengaksesan kolom dan juga baris. Jadi kalau seandainya di sini I0, J0 berarti posisinya dia di sini. Di sini kan dapat dilihat ya. Di sini I, J. Berarti ketika I0 berarti di sini I-nya posisinya 0, kemudian di sini J juga 0 ya. Berarti posisinya di sini 0. Itu %d berarti dia mengambil nilai dari variabel integer ya. Kemudian ditampilkan. Nah, kita lihat. Nah ya, di sini 0, di sini 0. Ini posisinya ketika I bernilai 0 dan juga J bernilai 0. Nah, kemudian ditampilkan, nah, dia looping lagi ya kan. Terus untuk variabel nilai ya, untuk I ya, I ini sampean harus indeksnya itu lebih kecil daripada jumlah baris. Ya, ini 3 di sini yang dimasukkan ini adalah untuk jumlah baris ya. Kalau J ya, J ini saya fungsikan untuk kurang dari jumlah kolom. Jadi for di atas itu fungsinya untuk baris, dan for yang di bawah itu untuk mengakses kolom. Nah, intinya seperti itu ya. Gampang ini programnya ini, cuma ada for di dalam for saja, pengulangan. Nah, untuk pengaksesannya nanti seperti itu. Tadi 00 berarti posisinya di sini 0, di sini 0, berarti A00 nilainya 3. Kita lihat 3. Kemudian dia looping 1 kali ya kan. Nah, posisinya dia looping 1 kali untuk mengakses nilai selanjutnya. Nilai 01, 10, 11 dan yang lainnya. Ya, sampai selesai kemudian ditampilkan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Dulu. Nah ini, kalau tadi nilai array itu dimasukkan secara terprogram ya, jadi di sini ya. Kalau selanjutnya ini kita memasukkan nilai array itu dari fungsi scanf, jadi kita masukkannya itu dari keyboard. Ya, ini kalau kita coba programnya ya, kita coba programnya caranya, masukkan nilainya, kita masukkan 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah,
Ini sama saja penjelasannya seperti yang di atas tadi ya. Tapi yang membuat beda adalah di sini. Nah, di sini. Kalau yang tadi ya, nilai array-nya itu langsung dideklarasikan di sini ya. Tapi yang sekarang ini kita masukkannya lewat scanf ya. Atau kita masukkan nilainya itu satu persatu melalui keyboard. Kalau kita lihat programnya ya, di sini ya, masukkan dan menampilkan isi data dalam array 2 dimensi ya. Yang pertama kita masukkan nilainya ya. Nah, di sini ini adalah untuk memasukkan nilainya. Jadi ya ini itu berfungsi untuk memasukkan nilainya. Kita menggunakan fungsi scanf. Di mana yang kita masukkan itu adalah nilai dari A, I, dan AJ. Oke. A itu adalah variabel dari integer ini. Dia mempunyai jumlah baris 2 dan juga jumlah kolom 2. Ya. IJ ini adalah suatu variabel pembantu untuk mengakses nilai. Ya. Di mana IJ juga ini bertipe data integer. Ini data integer ya. Nah, untuk for di atas itu untuk mengakses nilai i, di mana nilai i itu ya harus kurang dari jumlah maksimal baris, dan juga nilai j itu harus kurang dari maksimal nilai jumlah kolom atau kolomnya maksimal berapa. Nah, setelah itu nanti kita baru bisa masukkan satu-satu. Jadi sama seperti tadi prosesnya ya. Di sini for i 0 j 0 dia pasti aksesnya ke sini ya. Aksesnya ke sini. Kita masukkan scanf AIJ, berarti scanf di mana nilai ini kita masukkan ke A0 dan juga A0. Berarti posisinya dia A00 atau A baris ke 0, A kolom ke 0. Setelah selesai dia looping sekali. Nah, begitu selanjutnya sampai parameter tercapai, atau ini for-nya ini ya. Kalau sudah tercapai, nah, dia nanti baru masukkan pilarnya nanti ke sini. Ini cuma untuk menampilkan saja. Untuk menampilkan juga saya menggunakan membuat suatu variabel bantuan ya, yaitu IJ. IJ yang tadi sudah kita gunakan di sini, tapi juga bisa kita gunakan untuk memanggil nilainya. Karena apa? Karena IJ nanti ini fungsinya dia hanya untuk melooping saja. Ini enggak masalah. Jadi di sini ini adalah program untuk memasukkan nilai array ya menggunakan keyboard, dan di sini itu adalah untuk menampilkan program array dari keyboard. Oke. Lanjut saja. Ini. Kalau ini itu lebih gampang ya dari tadi ya. Yang penjelasannya cuma simpel saja. Oke, kita lihat fokus di sini. Di sini ya, membuat program untuk menyimpan sebuah nama negara beserta ibu kota. Oke, nah di sini saya lihat ya, char negara, berarti ada 5 baris dan juga 2 kolom ya. Kalau kita buatkan berarti dia punya 5 ya, ini ada 2 berarti. Nah, ini 1 2 3 4 5 ya. Ada 6, berarti 6 mulai dari 0 ya, 0 1 2 sampai 6 ya. Ada 2 kolom, berarti kolom 0 kolom 1. Ingat 15 di sini ya, 15 di sini ini fungsinya untuk panjang karakter ini. Panjang karakter ya, panjang karakter yang kita atau di program ini yang saya izinkan itu cuma 15. Jadi nanti kalau sampai masukkan di situ 20 karakter ya keluarnya cuma 15 karakter ya. Jadi di sini fungsinya sama ya. Ini untuk baris, ini untuk kolom, dan ini adalah untuk lebar karakter yang bisa kita masukkan ke dalam array tersebut. Bisa dilihat di sini ya. Untuk program array-nya ya, saya pakai string copy ya. Ini string copy sudah saya jelaskan di materi-materi awal ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi di sini. Nah, di sini kita lihat ya, untuk alamat 00 ya, itu kita isi dengan data ini. Alamat ini kita isi data ini, begitu selanjutnya sampai
alamannya itu 41 atau di kolom 4 ya, maaf di baris 4 di kolom 1. Nah, bisa dilihat di sini programnya ya. Saya menggunakan bantuan ya di sini INT untuk baris ya. Nah, di sini lihat ya, for ya, baris sama dengan 0, baris kurang dari 5, 5 ini adalah untuk jumlah maksimal dari baris ya, baris plus plus. Nah, jika negara ya, negara di baris berapa, baris 0 atau 1, nah di sini ya, maksudnya ke sini itu sama dengan A ya, maka dia akan menampilkan negara yang mempunyai karakter awal huruf A. Contohnya kalau di sini saya menggunakan huruf A, ya, berarti harusnya dia yang keluar itu adalah negara Austria, ya, dengan ibu kota adalah Wina. Itu karena apa? Karena kita lihat selain Austria ini ya tidak ada huruf awal dari negara-negara ini yang menggunakan huruf A. Nah, ini kalau sampai mau mengeluarkan negara dengan huruf I, contohnya Indonesia, di sini ada India, ada Iran ya. Di sini sampai rubah menjadi I. Ini dirubah menjadi huruf I. Nah, ini hanya untuk menampilkan ya, dimana yang kita tampilkan itu %s karena kita menggunakan tipe data karakter ya. Berarti di sini karakter kita menggunakan string ya. Negara ya, baris ke 0 ya. Baris itu untuk looping ya, 00, dan juga negara baris looping 1. Nah, seperti itu. Ini lebih gampang dibandingkan dengan yang tadi yang agak sedikit ribet kalau tadi ya. Kali ini lebih gampang. Ini hanya untuk menampilkan negara dan juga ibu kotanya berdasarkan huruf yang kita inginkan. Contohnya kalau kita menggunakan huruf B, nanti yang keluar dia pasti negara apa? Negara apa? W. Oh, tidak ada. Nanti tidak ada, nanti tidak ada yang keluar. Kalau kita menggunakan huruf P di sini, berarti kita cari apakah ada huruf P. Nah, di sini berarti ada negara Filipina. Nanti yang keluar itu adalah negara Filipina dengan ibu kota adalah Manila. Oke ya, seperti itu ya. Nanti bisa sampai coba-coba programnya di rumah. Oke. Kalau ini gampang sekali malah nih. Ya, ini lebih gampang. Ini kalau dulu sama sudah pernah saya ajarkan untuk pemrograman di mana untuk menjumlahkan, pengurangan, pembagian dan juga perkalian ya. Di sini bagaimana kalau kita menjumlahkan dua buah metrik. Di sini lihat ya. Di sini ada metrik A ya. Kemudian ada metrik B. Nah, di mana ya? Untuk inisialisasi awal ya itu seperti ini ya. INT A22 ya. Kemudian untuk INTB itu adalah 22. Nah, isinya itu 6758 1341 16 ya. 134. Nah, ingat di sini ada satu buah variabel lagi ya. Di mana variabel ini fungsinya untuk menyimpan hasil penjumlahan dari variabel A dan juga variabel B. Ini sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi langsung saja ya, kalau sampai sudah tahu prinsip penjumlahan metrik, ya tinggal sampai jumlahkan saja. Nah, contohnya kalau metrik A0 ya, A0, A00, A baris 0 dan juga A kolom 0 itu pasti akan ditambahkan dengan metrik B kolom 0 dan juga baris 0, itu pasti ya karena penjumlahan ya urut. Jadi C0 ya, C0 itu adalah untuk menampung hasil penjumlahan dari A00 ditambah B0. Begitu selanjutnya ada C01, C10, C11 ya. Begitu selanjutnya.
sampai selesai. Nah, di sini bisa sampai lihat ya. Di sini saya menggunakan dua buah perintah ya. Jadi kalau sampai lihat yang pertama ini, fokus yang pertama ini ya. Di sini saya komen ya. Ya. Di sini hasil dari penjumlahan metrik A dan metrik B itu saya tampilkan satu-satu seperti ini. Nah, jadi metrik A, metrik B. Nah, ini untuk hasil penjumlahan dari metrik A dan B pada posisi baris 0 dan juga kolom 0. Nah, kemudian kolom 0 baris 1, baris 0 kolom 1, kemudian baris 1 kolom 0, kemudian baris 1 dan juga kolom 1. Ini cara yang pertama. Ya. Cara yang pertama ini akan menghasilkan seperti ini. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, tapi untuk lebih mudahnya kita menggunakan cara yang kedua, ini lebih efektif seperti ini. Ini cuma untuk mengakali tampilan saja. Jadi printf hasil penjumlahan metrik AB ya sama dengan persen D ya. Jadi ada dua buah nilai yaitu C0 dan juga C00 dan juga C01. Kemudian saya print lagi. Di sini ini karakter spasi ya. Saya buat spasi gitu ya. Nah, kemudian sama dengan persen D ya. Kemudian C10 dan juga C11. Nah, ini nanti hasilnya dia akan tertata seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama saja dua program ini ya. Ini cuma untuk memudahkan tampilannya saja atau mempercantik tampilan ya. Ini gampang ini. Ya, kalau kita coba programnya itu oke ya, kita coba yang pertama dulu. Di komennya saya hilangkan dulu. Oke, kita kompa, kita running. Nah, hasilnya dia seperti ini ya. Ini, kemudian ini kita komen lagi ya. Kita coba yang satunya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini untuk tampilan di mana program yang pertama ini ya, yang ini saya aktifkan, ini yang saya komen dua ini, dan yang ini itu adalah hasil dari program ini, di mana yang 4 ini saya komen dan yang 2 itu saya aktifkan. Ya, hanya untuk mempercantik tampilan saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini membuat sebuah program untuk menjumlahkan antara metrik A dan metrik B yang disimpan pada metrik C menggunakan fungsi for. Nah, kalau tadi kita menggunakan fungsi yang sederhana ya, yang bukannya sederhana, yang ribet ya, tapi kurang efektif ya, seperti ini. Ini menggunakan banyak sekali program ya, listing programnya. Yang kedua, kita menggunakan fungsi for. Fungsi for-nya ini sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi saya menggunakan bantuan sebuah variabel ya untuk membuat looping. Variabelnya itu seperti berdata integer I sama C, dua buah variabel, di mana C ini adalah untuk untuk menampung hasil penjumlahan dari metrik A dan juga metrik B. Kita lihat di sini. Nah, for di sini ya. For di sini saya fungsikan untuk II itu untuk variabel A ya. Dan juga for yang kedua ini untuk J, di mana J ini saya fungsikan untuk variabel B. Nah, C ya, C sama lihat fokus di program ini ya, atau di sini aja yang lebih kelihatan jelas ya. C sama fokus di sini ya. CIJ ya, C di mana IJ itu adalah AIJ ditambah dengan BIJ. Oke, kita analisa. Jika di sini I sama dengan 0 dan juga J sama dengan 0, maka di sini pasti otomatis I 0, J di sini juga 0, A di sini 0, mohon maaf, A di sini 0 dan juga di sini 0, BI juga di sini bernilai 0 dan juga BJ-nya bernilai 0. Nah, kita lihat ketika C
00 dan juga A00 dan juga B00 posisinya itu di mana? Kita lihat. Untuk menghasilkan penjumlahan metrik dari A dan B ini kita harus lihat dulu posisi A00 itu nilainya berapa. Kalau kita sudah scanning dari atas tadi seperti yang saya jelaskan tadi, posisinya di sini ini pasti adalah untuk A0 ya, A00 ya, pasti di sini posisinya. Kalau B00 pasti posisinya dia ada di sini karena kita sudah mapping di atas tadi seperti di atas tadi ya, di awal. Jadi kita tahu posisinya A00 sama B00. Nah, jadi di sini ketika C, IJ, AIJ, BIJ, IJ-nya ini semua bernilai 0, pasti dia akan mengeksekusi ini. Dua buah ini. Jadi ada 6 ditambah 1. Hasil dari 6 ditambah 1 itu disimpan pada C. 0, 0. Kenapa C00? Karena apa? C yang di awal pertama kali dia looping itu adalah C00. Begitu juga selanjutnya untuk C01, C10 dan juga untuk C11. Nah, looping ini akan selesai jika semuanya sudah terpenuhi. Ya. Ya, paham ya? Kalau kita coba running programnya ya. Running programnya hasilnya sama ya. 7, 9, 10, 24. Nah, ini ya, gampang. Yang penting sampean harus memahami konsep dari pengulangan for ini, di mana ada for di dalam for ya. Kalau sampean tidak memahami konsepnya ini, ya saya jamin pasti sampean akan susah sekali untuk menjelaskan prinsip programming. Di mana for di atas ini ya, for di atas ini saya fungsikan untuk menjumlahkan dari metrik A dan metrik B, di mana for yang kedua ini saya gunakan untuk menampilkan nilai dari hasil penjumlahan metrik A dan metrik B. Nah, seperti itu ya. Saya harap sampai di sini paham semua ya. Nanti kalau nggak paham ya sampai harus belajar lagi ya. Belajar lagi, mungkin dilihat-lihat lagi videonya, kemudian dicoba lagi programnya, paling tidak sampai tahu cara kerjanya. Oke ya, kita lanjut. Ini sama seperti tadi ya, cuma ini membuat sebuah metrik dengan cara memasukkan nilai dari keyboard. Ini sudah kita coba di atas tadi ya. Nah, ini kita coba di atas tadi ya. Nah, mula-mula jumlah kolom dan baris dimasukkan dari keyboard. Jadi kita memasukkan jumlah baris dan jumlah kolomnya itu berapa, itu terserah kita. Tapi harus ada batasan ya. Kalau di dalam program ini ya, saya membatasi jumlah baris dan kolom itu tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi kalau bisa di bawahnya itu, karena apa? Kalau kita sampai menggunakan metrik yang banyak sekali, nanti sampai pasti akan kesulitan juga dalam memasukkan nilainya, karena itu banyak sekali ya. Makanya dibuat sedikit saja, mungkin metrik 3x3, nah seperti itu, atau metrik 2x2, itu kan nanti cuma gampang dia untuk memasukkan nilainya dan juga cepat. Tapi kalau sampai kan masukkan metrik 9x9, wah ya itu susah. Kalau 9x9 itu berarti ada berapa puluh data yang harus sampai masukkan, nanti banyak sekali ya. Oke. Di sini ya saya membuat program di mana kita bisa membuat suatu metrik di mana jumlah baris dan kolomnya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Contohnya kalau kita di sini masukkan jumlah baris kita masukkan sesuai dengan program saja ya. Contohnya ini kita masukkan 3, jumlah kolomnya 3. Oke. Dilihat sini ya. Di sini ada for divisi sini saya fungsikan untuk jumlah baris. Jadi di sini I
sama dengan 0 ya, I kurang dari jumlah barisnya bernilai berapa? 3 ya. Kemudian min 1 ya, di sini I plus plus, berarti jumlah baris dikurangi 1. Nah, karena jumlah baris itu awal 3 ya, didapatkan nanti kalau dia mengulang lagi, nah jumlah barisnya itu dikurangi 1. Maksud saya seperti itu. Jadi untuk menyeken ke 3 ya, baris 3 atau apa namanya, baris 3 kolom 3, kemudian baris 2 kolom 2, kemudian baris 1 kolom 1, seperti itu ya. Jadi saya buat mundur memang, jadi 3 2 1 seperti itu ya. Nah, di sini ini adalah untuk memasukkan nilai dari jumlah kolom. Sama, ini fungsinya sama seperti di atas. Dia saya buat minus karena saya pengennya nyekannya dari yang besar kemudian dari kecil gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, nilai baris persen D. Di sini ada kolom ya, kemudian persen D. Jadi saya di sini menambahkan pengen menampilkan 2 buah data ya, dimana data itu data yang didapatkan dari hasil I dan juga J ya. Kalau kita lihat di sini ya, nanti ini hasilnya ya. Ini hasilnya itu adalah ini hasilnya dia ini hasilnya. Jadi fungsi for-nya saya itu biar lebih mudah. Jadi ini ada nilai baris, ada nilai kolom, nilai baris, nilai kolom, nilai baris, nilai kolom. Nah, agar mudah seperti itu ya. Maksud saya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada scan F. Scan F ini data IJ. Jadi dia juga scan F ini fungsinya dia juga looping ya. Jadi kita masukkan di sini scan F-nya. Ini nilai untuk yang kita masukkan dalam scan F. Ya. Kemudian kalau di sini ya, setelah data kita masukkan semuanya di sini, baru kita tampilkan di sini. Ini untuk menampilkan nilai metrik. Nah, kalau di sini ini ya, ini sama, kalau ini sudah sama seperti yang dijelaskan di atas ya. Di sini ada persen 8D. Persen 8D. 8 di sini ya, 8 di sini itu saya fungsikan itu sebagai apa ya? Karakter spasi. Jadi di setiap nanti munculnya angka itu nanti akan spasi 8 kemudian muncul lagi. Nah, 8D itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada spasi sampai 8 ya. Kemudian dia baru data, kemudian dia ada spasi sampai 8 lagi dia baru data, dan juga spasi sampai 8 baru kemudian enggak. Ini hanya untuk mempercantik tampilan saja. Ya. Kalau kita coba programnya ya. Oke, kita masukkan metrik 3 kali 3 ya. 1, 2, 3, 8, 9. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi setelah metriknya terpenuhi semuanya ya, nanti dia akan menampilkan data yang kita masukkan dari metrik tadi. Oke ya. Semoga sampai sini sampean paham semuanya ya. Agar lebih cepat saja kita next saja ya materinya. Nah, ini sub pokok bahasan kita yang kedua ya, yaitu array bertipe record ya, atau rekaman ya, dimana elemen suatu array bisa saja melibatkan tim rekaman dan record, atau kalau kita dalam bahasa pemrogramannya kita membuat programnya itu namanya dengan seperti ini ya. Jadi contoh data bertipe rekaman dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada simpul sama dengan rekaman atau record ya. Kemudian di dalamnya itu ada data 1, data 2, data 3, kemudian akhir. Oke ya. Oke. Di dalam bahasa pemrograman ya, pernyataan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah model dari program yang kita gunakan dalam bahasa C-nya ya. Nah, ini ya.
Ini fungsinya adalah ya untuk menyatakan field data 1 ya, diperlukan notasi simpul dot data 1. Nanti modelnya dia harus seperti ini. Jadi ada dot data, ada dotnya. Ini harus seperti ini. Nah, contoh penggunaan array bertipe ini ya, itu adalah seperti ini ya. Ada int nib ya, dimana ini ya, ini itu jadi 1. Nah, atau lebih singkatnya jadi ini dipanggil seperti ini ya. Pack pegawai, pack 5. Nah, kita lihat ya, pack itu adalah ya, sekalian ya, adalah larik dengan elemen bertipe string tadi ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, dimana yang kita inginkan itu ada nib dan juga nama. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ya. Ini contoh array bertipe record ya, dimana tim mahasiswa mengikuti sebuah ujian dengan nilai hasil ujian berkisar antara 0 sampai 100 ya, dimana kita harus menulis algoritma pemrogramannya untuk membaca seluruh data. Jadi kita harus membuat program untuk membaca seluruh data ya. Ini mencakup nama dan juga nilai, dan menampilkan nama siswa dan nilainya setelah pengisian selesai. Jadi setelah kita melakukan pengisian ya, menggunakan scanf, kemudian kita tampilkan. Tapi kalau ini kita menggunakan tipe ini ya, sesuai dengan bahasanya, array bertipe recordnya ya. Oke, ini untuk inisialisasinya ya, ini untuk inisialisasi awalnya ya. Nah, di sini siswa daftar itu adalah jumlahnya ya, jumlah yang kita inginkan. Kalau jumlahnya 10 ya, di sini kita tulis 10. Nanti karena ini akan mengaruhi fungsi while yang kita gunakan. Nah, karena di sini cuma 5 ya, maka di sini saya tulis pakai 5 ya. Di sini saya juga menggunakan variabel tambahan bantuan seperti pencacah jum, kemudian ada gagal, kemudian pencacah ya. Ini sampai sini aja dulu. Nah, ini oke. Gimana ya untuk awal mulanya? Untuk nilai pencacah kita kasih nilai 0 ya, dimana pencacah itu nanti akan kita fungsikan sebagai looping untuk while ya. Kalau di atas ini kan pencacah belum ada nilainya, makanya di sini kita kasih pencacah bernilai 0 itu untuk fungsinya untuk melooping while. Nah, while ya, di sini while pencacah kurang dari 5 ya. Pencacahnya berarti awal kan bernilai 0 ya, kurang dari 5, betul sekali ya. Nah, kemudian printf nama siswa ya, nama siswanya sama, kemudian kita masukkan nama siswa tersebut ya, ke variabel nama, char nama ini. Nah, ini kita masuk ke sini, daftar ya, daftar pencacah. Daftarnya itu ini, daftarnya itu ini ya, pencacahnya itu adalah ini nilainya ya, kemudian nama itu diambil dari char di atas. Oke ya. Nah, kemudian kita masukkan nama mahasiswa atau siswa di sini ya. Selanjutnya ya, masuk ke sini kita memasukkan nilai. Jadi kalau di dalam program ini ya, karena dia mintanya nilainya berkisar antara 0 sampai 100, berarti saya menggunakan permisalan seperti ini. Jadi nilai harus lebih dari sama dengan 0, dan ya, dan nilai kurang dari sama dengan 0. Jadi nilai selain itu nanti tidak akan dieksekusi dan akan menampilkan suatu warning gitu ini. Jadi nilai harus antara 0 sampai 100. Oke ya. Kita masuk di sini ya. Di sini ini adalah fungsi untuk looping dari nilai pencacahnya ya. Nah, kalau di sini tadi kan nilai pencacahnya dia masih 0,0,0,0, masuk ke sini pencacah plus berarti pencacah yang awalnya 0 plus 1.
ya. Ini nanti looping lagi ya, ini looping terus ya ke sini ya. Oh maaf, bukan yang di sini loopingnya. Yang mana? Nah ini yang di sini. Ini nanti looping terus ya, looping terus ke sini ya. Ya, looping terus ke sini sampai nilai pencacah itu tidak kurang dari 5. Contohnya kalau pencacahnya sudah nilai 5, berarti dia stop untuk melakukan looping mulai dari sini sampai sini. Nah, dia melakukan pemberhentian looping ya. Nah, loopingnya dia tuh sini. Ini looping terus selama pencacah masih kurang dari nilai yang ditetapkan pada while yaitu 5. Jika sudah tidak kurang dari 5 ya, maka dia akan menampilkan ini. Oh ini untuk ini nggak perlu sebenarnya. Maaf, ini nggak perlu sebenarnya. Pegang aja ini ya. Nah, setelah itu ya dia masuk ke sini. Ini fungsinya untuk menampilkan nilai dan juga nama dan juga nilai dari siswa yang kita masukkan. Kalau kita lihat tampilan hasilnya program itu nanti akan seperti ini. Kalau kita coba programnya ya, oke, kita coba programnya. Sini nama siswanya nilainya 78, ada Johan nilainya 32, ada Santi nilainya 5, ada Boni nilainya 35, ada Fitri nilainya 43, 1, 2, 3, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini sudah sesuai yang kita inginkan. Jadi ada 5 siswa dan juga dimana 5 siswa ini sudah mendapatkan nilainya masing-masing. Nah ini setelah saya enter nanti dia akan mengeluarkan nama dan juga nilai dari siswa tersebut. Nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi Mahmud nilainya 78, kemudian Johan nilainya 32. Nah, seperti itu. Nah ini sebagai contoh saja ya, array bertipe record ya, rekaman. Nah, saya harap sampai sini paham semuanya ya. Dan materi terakhir ini cukup sampai sini saja ya. Oh ya, sedikit bocoran untuk ujian ya. Untuk ujian nanti sampai fokus belajar di array saja ya. Nanti soalnya nggak banyak ya. Dan soalnya itu nanti kemungkinan besar hampir 80% itu tentang array. Jadi sampai harus belajar tentang array, bagaimana buat programnya ya. Saya rasa cukup ya sampai sini ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.